Jadi kepada kawan bapak, kawan ibu, kerabat yang mereka sudah meninggal dunia, bapaknya sudah meninggal, maka kita berbuat baik kepada kawan-kawan bapak. Ibunya sudah meninggal, kita berbuat baik kepada ibu-ibu bapaknya. Ibunya sudah meninggal, kita berbuat baik kepada kawan dari ibunya, dari kerabat ibunya. Dan inilah termasuk di antara cara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia, termasuk abarul bir, kebaikan yang baik, yakni seseorang menyambung hubungan tali, kalau bahasa kita tali asih, kepada orang yang menjadi kawan orang tua kita. Demikian pula bisa kepada kerabatnya. Kalau bapaknya sudah meninggal, maka seringlah silaturahim kepada adiknya, paman, atau kakaknya, pakdi, atau kepada teman-teman kerjanya, teman-teman ngajinya, karena ini juga termasuk salah satu di antara cara berbakti kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana pula dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Khadijah sudah wafat, maka ketika memasak itu selalu ingat teman-teman dari Khadijah, sehingga Aisyah mengatakan maghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha wa ma ra'aituha qattu. Jadi di sini disebutkan oleh Aisyah, maghirtu ala hatimin nisa'in nabi, tidak ada satupun dari istri-istri Nabi yang beliau lebih cemburu melainkan cemburunya Aisyah kepada Khadijah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu tidak pernah cemburu dengan istri yang lain melebihi cemburunya kepada Khadijah. Jadi beliau ini sangat cemburu kepada Khadijah, padahal pada saat Rasul itu mengenal Aisyah, Khadijah radhiyallahu anha sudah tidak ada. Kenapa? Karena saat menyembelih kambing, saat masak, maka selalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kirimkanlah makanan tersebut atau kirimkanlah sayuran atau masakan kikil kambing itu kepada kawan-kawan dari Khadijah. Ini bisa kita contoh kalau barangkali kita punya keluarga yang sudah meninggal, maka ingatlah kepada teman-teman dari keluarga tersebut dan berikan perlakuan yang baik kepada mereka. Bagian yang kedua di topik yang sudah kita bahas di kesempatan yang lalu itu adalah di antara cara bakti kita kepada orang yang sudah meninggal dunia yang akan bermanfaat baginya, sebagaimana pertanyaan sahabat. Pertanyaannya adalah abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, hal baqiya min birin, apakah masih ada yang tersisa dari kebaikan yang bisa aku lakukan ba'da mautihima, setelah mereka berdua meninggal? Maka jawab Nabi, na'am, masih ada. Jadi masih ada amal yang tersisa yang bisa kita kerjakan saat orang tua sudah meninggal dan itu bermanfaat. Apa jawabannya? As-sholatu alaihima, mendoakan mereka, termasuk di dalamnya adalah menyolatkan mereka. Kemudian beliau berkata wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk mereka. Jadi kita perlu memohonkan ampun kepada orang yang sudah meninggal dunia, mengistighfarkan, maksudnya ya Allah ampuni dia, atau Allahumma gfirli wali wali dayya, dan seterusnya. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahuma, Allahumma gfir lahum, atau dengan redaksi-redaksi yang serupa. Wa in qadhu ahdihima, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan menepati janji mereka berdua. Jadi kalau ada orang yang nagih janji, maka hendaknya kita melunasi janjinya. Ini diantara cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Adakah orang tua dulu punya janji, punya hutang, punya nadar, maka janjinya ditunaikan, hutangnya dibayar, nadarnya dikerjakan, karena itu adalah bagian dari cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, termasuk hutang kepada Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, man mata wa alaihi shaum, barang siapa yang mati dan dia masih punya hutang puasa,
shoma anhu waliyuhu, maka walinya atau ahli warisnya lah yang kemudian berpuasa. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasilaturrahim, dan menyambung hubungan silaturahim yang tidak disambung melainkan dengan keduanya. Artinya kita menyambung hubungan silaturahim kedua orang tua. Nah, kemudian bagian yang akhir beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman mereka. Jadi memuliakan teman-temannya. Nanti kalau dalam bab lain yang bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal itu diantaranya adalah sedekah. Sedekah itu termasuk yang bisa bermanfaat. Sebagaimana kita ketahui ada sahabat yang bertanya tentang keluarganya yang sudah meninggal. Ada banyak riwayat, diantaranya adalah inna ummi iftulitat, sesungguhnya ibuku mati mendadak. Ada lagi inna abi qad mata, sesungguhnya bapakku sudah mati. Lalu sahabat ini mengatakan afatasaddaqtu anha, apakah jika aku bersedekah untuknya falaha ajrun, baginya ada pahalanya? Jawabannya na'am, iya. Itulah 5 cara yang bisa kita lakukan agar bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Nah, sekarang kita masuk pada bab baru. Kita ambil bab memuliakan para ulama dan orang-orang yang punya keutamaan atau orang-orang yang punya ilmu, mendahulukan mereka di atas yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ul, katakanlah, hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama orang yang mengetahui wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui." Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dengan lafaz katakanlah, apakah sama. Ini mengajak kita untuk merenung, mengajak kita untuk berpikir, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Tentu jawabannya tidak sama. Apakah sama orang yang melihat dengan orang yang buta? Jawabannya tidak sama. Apakah sama orang yang buta bawa tongkat dengan yang tidak bawa tongkat? Jawabannya tidak sama. Disinilah menunjukkan bahwasannya orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Maka alim, orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan abid, orang yang ahli ibadah. Karena ahli ibadah tanpa ilmu bisa tergelincir dalam kesesatan. Jadi ibadah tanpa ilmu bisa terjatuh dalam kesesatan. Baik, di bab ini diawali dengan bab hadis yang menjelaskan tentang masalah imam. Wa an Abi Mas'udin, dari Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Badri, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang mengimami suatu kaum yang bacaan kitab sucinya, bacaan Al-Qur'annya yang paling baik, yang aqra'. Jadi anjuran untuk memilih aqra', yang bacaannya paling baik. Menunjukkan bahwasanya orang yang bacaan Qur'annya baik itu menempati kedudukan yang prioritas, memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam. Maka sesuai dengan bab ini memuliakan para ulama, orang-orang besar, orang-orang yang punya keutamaan, termasuk diantaranya adalah orang yang dia menguasai tafsir Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan seterusnya. Di antaranya ini adalah orang yang paham tentang qiraat, tentang bacaan Al-Quran. Itu ditempatkan ketika mau memilih menjadi imam, maka pilihlah orang yang paling aqra. Dalam rangka apa? Untuk memuliakan mereka. Justru ketika mereka kita angkat jadi imam
atau dipersilahkan untuk menjadi imam, itu termasuk di antara bentuk memuliakan dan menghormati mereka. Maka Rasul mengatakan aqra'uhum li kitabillah, yang paling baik bacaannya. Hadis ini termasuk populer, sering kita baca di pertemuan kita ini. Fa in kanu fil qiraati sawa, jika ternyata bacaannya sama. Jadi kalau misalnya bacaannya sama, maka alternatif yang lain. Apa alternatifnya? Fa'alamuhum bisunnah, yang paling ngerti dengan perkara sunnah. Disinilah menunjukkan bahwasanya prioritas ilmu agama itu adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Jadi, belajar Al-Quran terlebih dahulu, kemudian belajar As-Sunnah. Maka di sini disebutkan kalau dalam bacaan sama, maka pilihan yang kedua adalah yang paling mengerti tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang berhak menduduki menjadi imam. Nah, jadi yang berhak menduduki menjadi imam. Dan dalam Islam imam ini sangat dihormati, sangat dihormati. Sehingga kalau kita melihat dalam sejarah Islam, yang namanya para pemimpin di zaman dulu itu mereka rata-rata adalah para orang-orang yang punya hafalan Al-Quran. Bahkan tidak sedikit yang hafid Al-Quran. Karena ketika mereka menjadi imam negara, maka otomatis mereka juga menjadi imam sholat, dan mereka juga menjadi imam pada saat hari Jumat. Itu di zaman dulu. Itulah mengapa zaman dahulu seleksi untuk para ahlul hali wal aqdi misalnya, atau para pejabat misalnya, itu salah satunya adalah diutamakan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, karena memang mereka nanti selain sebagai pemimpin, yakni pemimpin wilayah, pemimpin pemerintahan, mereka juga menjadi pemimpin dalam hal agama. Fa in kanu fi sunnati sawa, jika dalam pemahaman pengetahuan mengenai masalah sunnah itu sama, jika ternyata dalam masalah sunnahnya sama, maka fa'aqdamuhum hijratan, maka pilihlah yang paling dahulu, yang lebih dahulu di dalam hijrah. Para ulama menafsirkan yang lebih dahulu hijrah ini dengan aktsarut taqwa, yang takwanya lebih banyak. Dalam hal ini adalah yang zahir, yang nampak. Karena wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, urusan hati itu urusan Allah. Maka kalau kemudian mau jadi imam, Qur'annya semuanya baik, pemahaman sunnahnya semuanya baik, maka baru yang ketiga aktsarut taqwa, yang takwanya paling banyak. Kalau zaman Nabi, indikator yang digunakan adalah hijrah, yang lebih dahulu hijrah, yang lebih dahulu siap meninggalkan keluarganya, anaknya, meninggalkan kota kelahirannya, meninggalkan keluarganya yang berbeda pandangan, meninggalkan orang tuanya yang berbeda pandangan. Untuk apa? Hijrah ke Madinah. Itu berat. Jadi itu berat, satu konsekuensi. Ketika di Mekah itu tidak kondusif, lalu dia rela meninggalkan keluarganya untuk pergi ke Madinah. Maka ini adalah perkara yang berat. Maka itulah menjadi tolok ukurnya. Kalau sekarang bukan begitu, karena sekarang di tempat kita alhamdulillah tidak tidak ada halangan, tidak ada kesulitan bagi kita untuk menjalankan tuntunan agama, tuntunan Islam. Maka hitungannya para ulama menyebutkan fa'aqdamuhum hijrah ini adalah aktsarut taqwa, yang paling banyak takwanya, yang datang ke masjid lebih awal, yang dia lebih rajin membaca Al-Quran, lebih rajin sholat sunnah dan seterusnya. Itu adalah konteks dari fa in kanu fil hijrati sawa, jika mereka dalam hijrahnya sama. Jadi kalau tadi yang diutamakan yang lebih dahulu hijrah atau takwanya lebih banyak, kalau ternyata tidak ada atau mereka semua sama, maka baru alternatif yang terakhir adalah faqdamuhum sinnan, yakni yang umurnya lebih tua. Jadi di antara pertimbangan menjadi imam itu boleh pertimbangannya karena usia. Ini adalah pertimbangan yang terakhir. Pertama tadi bacaan atau Al-Qur'annya, yang kedua pemahamannya tentang
sunnah, yang ketiga tentang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat dari sisi zahir, karena tidak mungkin kita menilai batin karena kita tidak tahu tentang apa yang ada di dalam dada. Maka yang dimaksud di sini adalah yang tampak saja, karena kita hanya menghukumi melihat dari yang tampak. Kalau ternyata sama di dalam hijrah, maka yang lebih tua. Nah, kalau lebih tua ini juga bisa ditanya umurnya berapa. Tidak sekedar hanya melihat dari sisi penampakan, karena bisa jadi ubahnya banyak, usianya masih muda. Bisa jadi kulitnya lebih gelap tapi usianya masih muda. Bisa jadi tampak kulitnya lebih keriput tetapi usianya masih muda. Ini bisa saja, karena jenis kulit itu berbeda-beda, jenis rambut itu berbeda-beda. Demikian pula suara juga tidak bisa menjadi ukuran, karena jenis suara berbeda-beda. Berapa banyak orang yang suaranya indah, usianya sudah sepuh. Yang muda usianya tidak suaranya tidak sebagus yang tua. Itu juga banyak. Sehingga untuk akbarum sinan ini silahkan bisa ditanyakan, atau kalau melihat dari istilahnya penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini boleh menjadi pertimbangan dari sisi usia. Tapi juga tidak mesti yang dipanggil simbah itu sudah tua, karena di tempat kita ini ada orang dipanggil simbah masih muda. Baik, wala ya umman ar-rajula fi sultanihi. Jadi tidak boleh seseorang itu mengimami orang lain di dalam atau di bawah kekuasaannya. Jadi kita mau menjadi imam, sementara di situ ada orang yang merupakan orang setempat yang punya kuasa di situ. Itu kita tidak boleh menjadi imam. Nabi mengatakan jangan sekali-kali mengimami orang lain di bawah kekuasaannya, yang dia penguasa di tempat tersebut. Dia punya kuasa di tempat tersebut. Di sini jabatannya sebagai imam masjid, di sini jabatannya sebagai takmir masjid. Lalu kemudian ada orang lain datang, maka tidak boleh pendatang itu nyelonong ke tempat imam. Jadi pendatang itu tidak boleh nyelonong ke tempat imam, karena yang paling berhak adalah orang yang punya kuasa di situ. Nah, konteks di dalam hadis ini, ketika zaman dahulu semua aparatur negara atau orang-orang yang diberikan kepercayaan amanah mengemban menjadi pemuka, itu adalah sekaligus mereka sebagai seorang imam. Maka kalau kita umpamakan di sini ada Pak RT, maka kita tidak boleh menjadi imam karena di sana ada Pak RT. Jadi atau ada Pak Dukuh, maka kita tidak boleh jadi imam karena di sana ada Pak Dukuh. Yang lebih berhak menjadi imam adalah dukuhnya, yang lebih berhak menjadi imam adalah RT-nya. Nah, di zaman dulu begitu. Karena dukuh RT itu otomatis sebagai penguasa sekaligus imam, maka dialah yang paling berhak. Maka orang lain tidak boleh maju kecuali dengan izinnya. Jadi orang lain tidak boleh maju kecuali dengan izinnya. Ini menunjukkan betul seperti judul yang dibuat oleh Imam An-Nawawi untuk memuliakan para ulama, memuliakan orang-orang besar, memuliakan orang-orang yang punya keutamaan dan mendahulukan mereka. Sampai di dalam keimaman pun seperti itu, imam dalam sholat. Yang kita sering mendengar bahwa imam di dalam sholat itu tidak mengenal kelas strata sosial, tetapi ternyata di dalam sholat itu juga ada urutan-urutannya siapa yang menjadi imam. Diutamakan adalah orang-orang yang pandai di dalam Al-Quran, mengerti sunnah Nabi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, usianya sudah sepuh. Ini kalau bisa memenuhi syarat semua maka sudah bagus. Maka ini juga menjadi anjuran bagi kita untuk menghormati penguasa daerah lain. Penguasa daerah lain ini bukan lembut ya, maksud saya. Penguasa tempat lain ini, kita datang ke kampung lain, hormati pengurus kampung itu. Kita datang ke masjid lain, hormati pengurus masjid itu. Hormati pengurus masjid itu, biarkan mereka yang menjadi imamnya. Atau kita menjadi penduduk baru, hendaknya kita
menghargai mereka, menghormati mereka. Apalagi ini kaitannya dengan imam sholat. Kalau kaitannya dengan imam sholat, saya jadi ingat hadis Nabi yang sahih, a'immatukum yusalluna bikum walahum. Imam kalian itu mengimami sholat untuk diri mereka sendiri dan juga untuk makmum. Fa'in ashabu falakum walahum. Kalau sholat mereka benar, maka pahalanya untuk imam dan makmum. Jadi kalau imam itu benar sholatnya, maka pahalanya untuk imam dan makmum. Fa'in akhta'u falakum wa alaihim. Dan kalau imam itu salah, maka dosanya untuk imam dan pahalanya untuk makmum. Beruntunglah yang jadi makmum. Nah, Nabi mengatakan fa'in akhta'u falakum. Kalau mereka keliru, pahalanya untukmu, wa alaihim, dan dosanya untuk mereka. Jadi imam itu berpeluang dapat pahala banyak, tapi juga berpeluang dapat dosa yang banyak. Dan kita sebagai jamaah itu hendaknya ta'liful qulub, jaga persatuan untuk mengikuti imam. Jadi untuk mengikuti imamnya. Dan imamnya juga mestinya paham dengan mazhab setempat. Jadi tidak aneh-aneh. Nah, maka disinilah utamanya orang setempat yang menjadi imam yang lebih paham tentang mazhab setempat, tentang bagaimana cara melaksanakan sholat. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini menjadi penekanan bagi kita agar menghormati orang lain di tempat mereka, menghormati pengurus masjid di masjidnya, dan tidak boleh merebut haknya. Meskipun mungkin kita suatu saat merasa kok bacaannya begini, kok panjang pendeknya begini, kok gerakan sholatnya begini. Ingat, dalam posisi seperti ini ikhlaskan diri kita untuk menjadi makmum. Ikhlaskan diri kita untuk menjadi makmum, jaga persatuan. Sampai-sampai Nabi SAW juga menyebutkan, kalau di dalam qiyamul lail yang dilakukan berjamaah atau sholat tarawih, Nabi mengatakan, man qama ma'al imam falam yang syarif. Barang siapa yang berdiri bersama imam dan dia tidak meninggalkan imam. Kenapa? Karena pentingnya menjaga persatuan. Bisa jadi ketika kita bermakmum kepada suatu imam, kita tinggalkan imam. Maka kalau kita mengambil seseorang menjadi imam, sudah mengangkat orang lain jadi imam, kita menjadi makmumnya, maka hendaknya jangan tinggalkan imam. Meskipun mungkin imamnya membaca panjang, atau bisa jadi imamnya bacanya pendek-pendek, atau bisa jadi imamnya dianggap kurang fasih. Tapi kalau sudah ditunjuk atau diangkat atau sudah di situ menjadi imam, maka hendaknya kita terima. Dan kalau di hadis Nabi tentang qiyamul lail, tentang sholat taraweh yang berjamaah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada pahala besar di situ. Man qama ma'al imam falam yang syarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang berdiri berjamaah bersama dengan imam dan dia tidak meninggalkan imam itu, maka dicatat pahala sholat semalam suntuk. Jadi pahalanya sholat semalam full, padahal sholatnya tidak semalam. Kenapa? Ini adalah diantara faidah kita mengikuti imam. Jadi diantara faidah kita mengikuti imam, maka ikutilah imam. Tetapi kalau kemudian meloloskan diri, apa ya, makmum kok meloloskan diri, kurang pas ya. Kemudian meninggalkan imam, maka kehilangan keutamaan sholat semalam full atau sholat semalam suntuk. Maka bagaimanapun kondisinya, seperti apapun keadaannya, siaplah untuk dipimpin, siaplah untuk menjadi makmum. Banyak orang dia sangat bersemangat untuk menjadi pemimpin, sangat bersemangat untuk menjadi imam, tetapi tidak siap untuk dipimpin, tidak siap untuk menjadi makmum. Maka Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita hendaknya siap untuk menjadi makmum, siap untuk dipimpin, siap untuk diarahkan. Tidak hanya siap mengarahkan, tidak hanya siap memimpin. Maka pentingnya di sini untuk melembutkan hati agar kita ridho dengan imamnya bagaimanapun keadaannya. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnih. Dan jangan duduk di rumahnya
kecuali dengan izinnya. Jadi kita tidak boleh duduk di rumahnya dalam bentuk memuliakan mereka kecuali diizinkan. Jadi kalau kita bertamu, hendaknya tidak boleh nyelonong langsung masuk duduk, tetapi silahkan masuk ketika dipersilahkan masuk, silahkan duduk ketika dipersilahkan duduk. Ini adalah bentuk cara memuliakan. Lah kalau langsung masuk duduk boleh enggak? Ya enggak ada masalah. Tetapi adabnya adalah masuklah kalau sudah dipersilahkan masuk. Karena nanti akan jadi soal kalau ternyata di dalam masih ada yang belum siap untuk menutup aurat. Karena akan menjadi persoalan kalau ternyata di dalam nanti masih ada hal-hal yang sifatnya privasi. Sehingga jadi masalah. Kalau memang tidak ada yang begitu ya tidak jadi soal. Tetapi ini sul adab yang buruk. Demikian pula kalau sudah di dalam belum dipersilahkan kemudian sudah duduk bagaimana? Ya tidak mengapa. Tetapi memang adabnya adalah duduk ketika sudah dipersilahkan duduk. Ini diantara adab yang bisa kita laksanakan ketika kita datang kepada para ulama, kepada orang-orang kibar, orang-orang besar, orang-orang yang punya keutamaan. Hendaknya kita mendahulukan mereka dibanding yang lain dan mengangkat majelis mereka. Sampai kemudian di dalam Islam, kalau seseorang sudah diangkat menjadi imam, maka tidak boleh digantikan yang lain sebelum kita mendapatkan mandat untuk mengganti. Jadi kalau sudah diangkat menjadi imam tetap, maka misalnya tiba saatnya zuhur, maka hendaknya imam tersebut kita tunggu sampai datang, ditunggu sampai datang. Kecuali sudah memberikan mandat kepada yang lain, saya mau pergi ke luar kota, silahkan diganti, ya baru diganti. Selama tidak ada mandat itu ditunggu. Nah, ini diantara bagaimana memuliakan orang-orang yang punya keutamaan. Jadi tentang memuliakan orang-orang yang punya keutamaan, bukan malah imam masjidnya ditinggal terus. Mumpung belum datang, tak kau mati, ganti yang lain. Janganlah kalau yang imam dia tidak enak, kau mati aja. Nah ini adab yang buruk. Maka tetap imamnya tersebut ditunggu, tidak boleh untuk didahului kecuali sudah memberikan mandat dan urufnya memang tidak diangkat sebagai imam yang tetap atau masjidnya tidak ada imam tetap, itu tidak jadi soal. Jadi kalau bahasa kita apa, imamnya sapa sing gelem, ya sudah tidak jadi soal kalau seperti itu, karena tidak ada yang diangkat menjadi imam tetap. Saya tidak tahu di sini diangkat jadi imam tetap atau terjadwal atau seperti apa, saya tidak tahu. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab ini juga memberikan satu pemahaman kepada kita pentingnya kita menempatkan seseorang itu dilihat pula kapasitasnya. Dalam hal ini adalah agamanya, Qur'annya, pemahamannya, itulah yang kemudian bisa memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, kemudian juga di hadapan manusia. Tetapi ingat bahwa ketika kita belajar itu semua tidak boleh untuk meraih dunia. Jadi tidak boleh kita belajar Al-Quran biar nanti dianggap sebagai qori, biar nanti dimuliakan oleh orang-orang. Saya mau belajar sunnah Nabi supaya nanti dihargai orang. Ini niat yang salah. Hendaknya semua diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata nanti sudah belajar ilmu agama lalu dimuliakan oleh orang, maka itu bonus. Karena tujuan utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mencari dunia. Karena barang siapa yang mencari ilmu untuk mencari dunia, lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah, tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Rugi ketika tidak mencium bau surga pada hari kiamat. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya. Sudah dan belum ya? Kalau masih lama saya tambahi, tapi kalau sudah hampir selesai tanya jawab saja. Tidak ada? Baik. Saya ambil hadis yang pendek saja. Wa an Jabirin,
dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulain. Jadi dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang. Ini konteksnya adalah konteks pemakaman jenazah. Jadi bagaimana Islam memuliakan itu bukan hanya dimuliakan pada saat masih hidup, tapi juga dimuliakan pada saat sesudah meninggal. Jadi Islam itu memperlakukan orang yang sudah meninggal juga diperlakukan secara manusiawi. Maka juga di dalam memuliakan, ketika dimuliakan masih hidup, maka dimuliakan pula ketika sudah meninggal dunia. Bukan dalam arti disembah, bukan, karena Islam melarang itu. Bukan berarti dipuja, bukan, karena Islam juga melarang itu. Bukan berarti kemudian diberikan sesaji, bukan, karena Islam tidak mengajarkan itu. Tetapi di sini Nabi mencontohkan mengumpulkan dua orang pada saat terjadi pertempuran Uhud dalam satu kuburan. Kemudian beliau bersabda, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an. Siapakah di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Jadi pada saat hendak memasukkan ke liang lahat, itu siapa yang didahulukan? Itu ketika ada yang bertanya tentang hal ini, jawabannya adalah kepada mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya. Karena beliau mengatakan siapa saja dari mereka yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, maka yang lebih banyak Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya, itulah yang didahulukan. Jadi yang didahulukan masuk ke liang lahat. Karena memang dianjurkan dalam konteks penguburan itu untuk tasri' atau untuk isra', untuk bersegera. Jadi bersegera di dalam menguburkan jenazah itu akan senantiasa bermanfaat, baik jenazahnya itu dahulunya orang baik atau jenazahnya itu dahulunya bukan orang yang baik. Kalau jenazahnya itu orang baik dengan didahulukan, maka berarti menyegerakan kebaikan untuk mendapatkan balasannya. Tapi kalau bukan orang yang baik, berarti menyegerakan melepas sesuatu yang buruk dari pundaknya. Sehingga bagaimanapun juga tasri' atau isra', bersegera di dalam memakamkan jenazah itu lebih baik. Maka demikian pula kalau ternyata dibuat kuburan di antara orang-orang yang meninggal, siapakah yang lebih didahulukan untuk dikuburkan? Yang lebih didahulukan adalah orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Ini panduannya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian baru ketika ditunjuk kepada salah seorang di antaranya yang hafalan Qur'annya lebih banyak, baru dia didahulukan untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Baru kemudian ditunjuk untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Liang lahat ini adalah satu liang yang dibuat di samping dari sisi kuburan. Kalau di tempat kita ini bukan lahat tapi syak. Kita sudah pernah bahas di forum kita ini bahwa cara menguburkan yang dituntunkan di dalam Islam itu adalah lahat, itu lebih afdol. Kalau kemudian tidak bisa dengan lahat, maka digunakan syak. Kalau lahat itu ada di samping, kalau di sini di sisi barat, karena kita ada di sebelah timur Ka'bah atau di sebelah timur dari Arab Saudi, maka berada di sebelah barat, dibuatkan suatu ruangan, lalu kemudian nanti disitulah mayat diletakkan. Inilah yang disebut dengan lahat. Nah, sementara di tempat kita lahat ini tidak dikenal atau jarang orang yang menerapkan model lahat begini untuk daerah Bantul. Kalau Jogja, Sleman banyak, tapi untuk daerah Bantul jarang. Di Bantul biasanya pakai syak. Syak itu dibuatkan lubang, kemudian setelah dibuatkan lubang, di bagian tengahnya dibuat lubang lagi kecil seukuran mayat. Nah, ini namanya syak. Dan kedua-duanya ada plus minusnya. Kalau di tempat kita yang banyak air, yang rawan longsor, rawan runtuh, memang syak itu lebih mudah. Tetapi kalau di tempat yang tanahnya padat, itu yang tidak rawan runtuh, maka lahat itu bisa dibuat, dan itulah yang lebih afdal atau lebih utama. Nah, maka kalau dalam hadis Nabi kita sering mendengar kata-kata minal mahdi ilal lahdi. Nah, termasuk dalam hadis ini kita mendengar ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Kepada salah seorang di antaranya yang didahulukan dimasukkan ke dalam lahat.
Karena di dalam Islam ini memuliakan mereka, maka Nabi juga mengatakan ketika memperlakukan orang yang sudah meninggal itu tidak boleh semena-mena meskipun mereka sudah meninggal. Karena beliau bersabda, kasru admil mayyit kakasri hayyan. Memecahkan tulang mayit pada saat memecahkan tulang orang yang sudah meninggal, mayit itu artinya orang yang sudah mati ya, maka seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Jadi mematahkan tulang orang yang sudah mati itu sama saja mematahkan tulang pada saat masih hidup. Maka kalau ada jenazah orang yang meninggal dunia tidak boleh diperlakukan semena-mena, dijiwiti atau dilempar misalnya. Karena itu akan menyakiti mayat, atau ini termasuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti memecahkannya pada saat masih hidup. Padahal kita semua sama-sama tahu kulul muslim alal muslim haram. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu haram. Apanya yang haram? Damuhu, darahnya. Apalagi yang haram? Maluhu, hartanya. Apalagi yang haram? Irtuhu, kehormatannya. Karena itu di dalam memperlakukan jenazah muslim itu juga tidak boleh untuk membuka auratnya. Auratnya jangan sampai terbuka karena dalam rangka untuk menjaga kehormatannya. Auratnya ditutup. Maka sangat bagus kalau pada saat memandikan jenazah dibuatkan tempat khusus sehingga orang-orang tidak menjangkau atau tidak melihatnya, sehingga bisa lebih sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghormati privasi mayit. Jangan sampai kemudian mayit ini punya privasi lalu diceritakan ke orang-orang, ternyata fulan itu menyebutkan ciri-ciri fisik, maka ini tidak boleh. Wajib bagi kita untuk menjaga rahasianya meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Jadi meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Bapak dan saudara, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita menghormati ahlul Quran, orang-orang yang mereka mengampu atau punya hafalan Al-Quran. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya monggo. Ada 3 nih. Ya. Jadi waktu menggali kubur di situ ada bekas makam, biasanya kan makam orang yang lebih dahulu dulu. Ya. Kemudian untuk anggota keluarga yang sudah meninggal dimasukkan di situ juga. Nggih. Nah waktu menggali kubur itu secara tidak sengaja macul itu mengenai tengkorak kepala atau mengenai tulang belulang itu bagaimana? Oh ya, terima kasih. Sering terjadi itu sebenarnya. Ya, ini yang jenengan sama? Oh ya, yang belakang? Oh ya, belanja dapat undian kupon agar dapat umroh gratis. Oh ya, baik. Jadi poinnya undian umroh gratis ya. Baik, yang pertama tadi pada saat menggali kubur ternyata kemudian tanpa sengaja cangkulnya mengenai jenazah yang lain yang sudah dikuburkan lebih dulu. Memang bagusnya ada data sehingga kita tahu di situ dikuburkan jenazahnya siapa dalam waktu yang lama, kira-kira sudah berani atau belum untuk digali kembali. Itu sangat bagus kalau ada datanya. Tapi kadang-kadang tidak punya data itu. Nah, ya, tidak tahu. Ya, karena tidak tahu maka mengacu pada hukum kaidah orang yang tidak tahu. Di dalam Al-Quran disebutkan laisa alaikum junahun fima akhta'tum, tidak berdosa kepada kalian sesuatu yang tidak sengaja, walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang berdosa itu yang disengaja oleh hati kalian. Jadi kalau tidak sengaja itu prinsipnya laisa alaikum junah, kalian tidak berdosa. Belum lagi dalam hadis Nabi yang populer, innallaha tajawazali anil ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ada 3 perkara yang dimaafkan. Yang pertama yang tidak sengaja,
yang kedua lupa, yang ketiga dipaksa. Ini adalah 3 perkara yang dimaafkan. Tidak sengaja, bukan pura-pura tidak sengaja ya, tidak sengaja atau tidak tahu. Yang kedua nisyan, lupa, bukan pura-pura lupa ya, tapi lupa. Itulah mengapa kalau pada saat bulan Ramadan kita lupa makan, maka puasanya tetap dilanjut, atau lupa minum tetap dilanjut. Tapi kalau pura-pura lupa itu lain cerita. Nah, yang ketiga itu dipaksa. Nah, maka kalau dipaksa itu juga lain cerita. Maka mudah-mudahan itu termasuk dalam hadis ini, termasuk dalam ayat yang kita baca tadi, sehingga laisa alaikum junah, tidak termasuk dihitung dosa karena tidak sengaja. Bagian yang kedua tentang undian umroh gratis. Undiannya ini belanja ya. Ya, belanja lalu kemudian dapat kupon undian. Bagaimana ini? Itu dibolehkan kalau terpenuhi syaratnya. Dalam kitab fikih Muamalah Al-Mu'asyirah disebutkan ketika kita belanja, pada saat belanja tersebut belanja sesuai kebutuhan. Itu syarat yang pertama, belanjanya adalah barang yang dibutuhkan. Jadi tidak boleh kita kemudian memborongnya hanya untuk mendapatkan kupon undian. Tapi memang kita real belanja. Jadi kita nyata-nyata belanja, nyata-nyata butuh. Itu syarat yang pertama. Jadi tidak boleh kemudian kita bawa kontainer ke sana, borong semua, lalu kuponnya dimasukkan semua. Atau datang ke sana, misalnya apa? Kopi misalnya. Lalu kopinya diambil semua, ditumpahin semua, cuma diambil kuponnya. Tidak boleh. Jadi syarat pertama adalah belanjanya itu adalah belanja barang yang dibutuhkan dan sesuai kebutuhan, bukan mengejar kupon. Kemudian syarat yang kedua masih menurut kitab fikih Muamalah Al-Mu'asyirah, yakni syaratnya harga barang tidak boleh naik. Jadi harga barang tidak boleh naik. Kalau harga barang pada saat tidak ada undian itu misalnya 100.000, ketika pas undian kok 110.000, nah itu tidak boleh. Tapi pada saat undian dan tidak undian harganya sama, maka itu boleh. Jadi ketika terkait dengan kupon undian belanja, maka pastikan kita memperhatikan 2 hal ini. Bahwasanya barang tersebut yang kita beli adalah dibeli sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan. Karena berapa banyak orang yang mengejar hadiah beli tidak dibutuhkan. Di masa yang lalu saya pernah menemui seorang ibu-ibu, qadarullah, waktu itu saya diminta untuk ngeruqyah gitu kan. Pas masuk kamar mandi kaget saya, sabunnya banyak sekali. Saya agak lupa merek sabun apa, dan ternyata sabunnya ini dipatah-patah karena pernah sekali dapat uang 100.000, sehingga beli sabun banyak sekali, itu cuma dipatah-patahin di kamar mandinya banyak. Nah, ketika kita tanya ternyata mengejar dapat lagi, ternyata malah tidak dapat. Jadi dapatnya sekali, lalu belinya lebih banyak daripada yang dia dapatkan dan tidak dapat. Ini jelas menyalahi kaidah. Belinya tidak sesuai dengan kebutuhan. Butuh beli sabun 1 kok belinya sabun banyak. Nah, ini tidak benar. Kemudian 2, kalau harganya naik, maka itu sama saja pasang taruhan. Jadi kalau harganya naik, berarti itu diambilkan dari uang tambahan. Tetapi selama harganya tidak naik, harganya biasa, maka itu silahkan. Kalau jenengan belanja, kemudian ambil kupon, lalu kuponnya diisi, kemudian ternyata dapat umroh, maka silahkan, tidak ada masalah. Yang penting terpenuhi dua syarat ketika terkait dengan belanja yang ada kupon undiannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya baik, kita cukupkan sekian, sudah adzan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.